Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka dari itu, mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi akhir zaman yang menunjukkan kita ke jalan yang benar, jalan yang penuh dengan kenikmatan, dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga kita bisa merasakan manisnya iman dengan agama Islam yang kita rasakan di bumi yang kita cintai ini. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khutbah Jumat hari ini saya mengambil tema masjid sebagai pusat peradaban dan basis gerakan dakwah ataupun pencerahan. Sebelumnya saya khotib mengajak pada diri saya pribadi dan para jamaah semuanya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan wasiat para khotib ketika pada saat khutbah Jumat yang kita laksanakan pada hari ini. Pengertian masjid. Masjid berasal dari bahasa dari kata sajada yasjudu yang artinya bersujud. Dan masjid adalah isim makan yang menunjukkan tempat. Jadi pengertian masjid menurut istilah adalah suatu bangunan atau tempat khusus untuk beribadah umat Islam. Seperti Masjid At-Tanwir ini merupakan
tempat beribadah umat Islam untuk menjalankan sholat Jumat, untuk menjalankan sholat 5 waktu, bahkan sholat sunnah. Kata masjid merupakan bentuk mufrad, yaitu tunggal, sedangkan jamaknya yaitu masajid. Jadi berbicara masjid, kita pasti akan mengetahui, bahkan memahami apa itu masjid. Secara fungsi, masjid itu adalah tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ pasti ada namanya pengelola ataupun badan pemakmuran masjid ataupun takmir. Sebagai takmir mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kepada para jamaah ketika hendak menjalankan sholat, memberikan layanan yang terbaik, memberikan fasilitas sarana dan prasarana kepada para jamaah, sehingga para jamaah untuk menjalankan sholat bisa dengan khusyuk, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk, sehingga apa yang dilakukan oleh para jamaah itu berkualitas. Beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkualitas. Berkualitas itu dalam arti kehusuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang di dalam surat At-Taubah ayat 18 yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman dan hari kemudian ataupun hari kiamat, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan-golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi masjid itu bentuk jamak dari kata masjid tadi, sajada yasjudu, yaitu tempat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita laksanakan ini untuk menjalankan sholat Jumat. Ketika adzan sudah dikumandangkan, bagi orang-orang yang beriman segeralah untuk mendatangi masjid. Dan begitu masuk masjid, disunahkan untuk menjalankan sholat tahiyatul masjid, yaitu 2 rakaat. Ini para khotib ataupun mubalik sering memberikan pencerahan-pencerahan, memberikan tausiah ataupun nasihat. Jadi asbabul nuzul dari surat At-Taubah ayat 17 ataupun sampai 18 ini merupakan menjelaskan perkara Masjidil Haram pada saat itu, dan dilarang bagi orang-orang yang musyrik untuk memakmurkan masjid. Jadi asbabun nuzul surat ini adalah mengharamkan atau melarang bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid. Dan yang berhak untuk memakmurkan masjid ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini masih berlaku sampai saat ini, karena ayatnya sudah jelas bahwasanya asbabun nuzul dari surat ini adalah untuk memakmurkan masjid
kepada orang-orang yang beriman dan dilarang bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala sebesar sarang burung atau lebih kecil, maka Allah akan membangunkan baginya surga, membangunkan rumah di surga. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, membangun masjid ataupun membangun musola untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rumah nanti di surga. Jadi berbicara masjid itu bukan hanya sekedar sebagai tempat ibadah saja, tetapi untuk aktivitas-aktivitas sosial kita. Ketika para saudara kita seiman menerima ataupun menimpa musibah, ketika saudara kita di Palestina, ketika saudara kita yang kemarin di Lumajang terkena erupsi Gunung Semeru itu, sebagai masjid, sebagai takmir ataupun memakmurkan masjid ini untuk melakukan gerakan-gerakan namanya gerakan dakwah, memberikan pencerahan, untuk memberikan instruksi kepada para jamaah yang hendak memberikan sebagian hartanya untuk para saudara-saudara kita. Dan alhamdulillah Masjid At-Tanwir ini sudah melakukan itu. Dan itu dari jamaah semuanya. Dari jamaah untuk masjid, untuk pemberdayaan umat, bahkan untuk memberikan pelayanan pencerahan dalam bentuk kegiatan-kegiatan kajian, tafsir, hadis, dan masih banyak kegiatan-kegiatan di masjid itu yang memberikan pencerahan kepada para jamaah semuanya. Di zaman Rasulullah, saya mengutip dalam buku, di dalam Rasulullah menjadikan masjid itu sudah menjadi pusat berbagai aktivitas. Bahkan selain pelaksanaan ibadah, bisa menjadi pusat peradaban. Jadi tempat ibadah masjid itu bisa menjadi pusat peradaban umat Islam. Ketika ke masjid bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saling silaturahim antar saudara, bertemu di hari Jumat ataupun di hari yang lain, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan informasi-informasi yang terbaik kepada saudara-saudara kita. Berikan kabar gembira kepada saudara kita. Ketika kita bertemu dimanapun berada, bahkan di masjid ini, bisa menjadi pusat peradaban ataupun pemberdayaan masyarakat, khususnya umat Islam, dan menjadi gerakan pencerahan, karena di situ ada namanya pencerahan, memberikan kajian-kajian kepada para jamaah semuanya. Rasulullah juga berhasil dalam sejarah itu mengubah masyarakat Arab jahiliyah, menjadikan masyarakat yang terbaik, khairu ummah.
itu juga melalui masjid. Beliau juga berhasil mengubah kampung kecil bernama Yasrib. Yasrib itu dikenal menjadi Madinatul Munawwarah, di mana peradaban itu melalui Masjid Nabawi. Disitulah Nabi Muhammad dan para sahabat di masjid bisa memberikan pencerahan kepada Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, sehingga menjadi Masjid Nabawi yang kita kenal itu. Dalam sejarah lagi, ketika Rasulullah SAW hendak bertemu dengan para sahabatnya, para umatnya, ketika ada wahyu ataupun ada persoalan-persoalan umat, Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan-penjelasan ketika ada wahyu turun, ketika para sahabat ada persoalan-persoalan tentang keumatan. Di masjid itulah menjadi pusat peradaban. Akhirnya masjid itu bisa menjadi tempat gerakan-gerakan di mana dakwah Islam harus dilaksanakan secara terus-menerus. Masjid itu merupakan Baitullah, rumah Allah, di mana rumah Allah itu harus kita hormati. Apa yang tadi saya sampaikan dengan penghormatan sholat tahiyatul masjid tadi itu 2 rakaat tadi itu. Dari situlah kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya dengan khutbah Jumat yang sangat singkat ini, setidaknya kita bisa introspeksi pada diri saya pribadi dan para jamaah semuanya untuk selalu semangat untuk menjalankan ataupun menegakkan, mendirikan sholat berjamaah, khususnya di Masjid At-Tanwir ini. Dan semoga para jamaah subhanahu wa ta'ala jamaah tetap sehat walafiat dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di dalam khutbah yang kedua kali ini, marilah kita bersyukur ataupun meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan diwasiatkan para khatib, sehingga di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa maghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minasy sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.